Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, pada ayat 13 yang kita baca ini, Paulus menyimpulkan 3 elemen yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Istilah ini seringkali disebut dengan triad, elemen-elemen Kristen yang esensial. Kemungkinan Paulus mengkombinasikan 3 hal ini untuk membandingkan dengan karunia rohani yang terdiri dari nubuat, pengetahuan, dan juga bahasa. Saudara, namun sebagaimana kasih diketekankan dalam bagian ini menjadi sesuatu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berakhir, maka Paulus juga menempatkan kasih itu sebagai yang paling besar, yang paling utama daripada yang lainnya. Kasih merupakan yang terbesar karena kasih memiliki peran yang tidak dapat digantikan dengan peran apapun. Kasih adalah elemen yang penting di dalam kehidupan Kristen, bahkan terlebih lagi karena memiliki natur eskatologis yang permanensi kekal. Apa sih artinya? Saudara, perikop 1 Korintus pasal 13 ayat 8-13 itu bicara tentang keutamaan kasih. Dan ini adalah inklusio dari pasal 12 dan juga sampai pada pasal yang ke-14. Kasih merupakan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan karunia roh yang dapat berakhir. Paulus menjawab bahwa karunia itu dapat berakhir atau tidak kekal, tetapi kasih itu kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana hidup yang berdampak karena kasih? Kasih sebagai jawaban dari perdebatan yang ada di tengah-tengah orang-orang Korintus yang ada. Teks ini bukan hanya kita baca sebagai him tentang kasih, tetapi juga menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam orang-orang di Korintus, yaitu masalah karunia-karunia roh. Kasih sebagai yang utama, kasih tidak pernah gugur dikatakan, dan ini sangat kontras dengan karunia roh yang terbatas dan tidak kekal. Saudara, nampaknya Paulus ini mengerti pemahaman atau pemikiran daripada orang-orang Yunani pada waktu itu yang sangat mengutamakan pada nilai kekal. Saudara, Paulus menasihati mereka supaya tidak lagi memperdebatkan apa yang terhebat di dalam karunia rohani, tetapi melihat bahwa ada yang paling utama, yaitu kasih. Don Pennington menulis sebuah pengantar dalam buku Surrender to Love. Dia mengatakan sesuatu yang esensi dan harus kekristenan adalah mengenai menerima kasih yang rela bertindak jauh dengan mengorbankan anak yang tunggal. Dari kasih itu bagi saya, bagi saudara, bagi setiap kita, dan tidak peduli betapa tidak layaknya kita menerima kasih tersebut. Saudara, hal ini saya pikir juga menjadi praktek yang harusnya nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga Kristen, bukan hanya di dalam kehidupan berjemaat. Kita begitu sulit membuka diri bagi kasih karena kita tahu bahwa akhirnya kita harus membalas kasih dengan kasih. Saudara, Allah Bapa sudah menawarkan kasih-Nya yang besar kepada kita sampai anaknya yang tunggal diberikan bagi kita. Kita cukup membuka hati untuk menerima tawaran kasih-Nya. Dia tidak hanya menginginkan ketaatan kita, tetapi Dia menginginkan hati kita, kasih kita. Dia ingin kasih kita dan Dia mengundang kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Saudara, kekristenan itu meletakkan penyerahan diri pada kasih sebagai inti perjalanan spiritual. Pengikut Kristus menerima Allah yang adalah kasih, dan kita harus menanggapi dengan kasih pula. Pengikut Kristus akan sepenuhnya dikatakan pengikut Kristus jikalau kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Saudara, kekristenan adalah agama kasih terbesar. Allah orang Kristen masuk dalam narasi kasih, sebagai kasih, dalam kasih, demi kasih. Allah orang Kristen menarik kita dengan kasih dan mengerjakan perubahan melalui kasih. Dan kasih inilah menjadi dasar di dalam setiap relasi, termasuk relasi rumah tangga, suami, istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan juga mertua, menantu, dan lain sebagainya. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang sebatas sentimental atau romantisme, tetapi kasih yang dimaksud adalah melembutkan hati yang keras, memperbaharui kepercayaan yang setelah dihancurkan, mendorong pengorbanan diri yang tulus, membebaskan kita dari belenggu rasa takut dan lain sebagainya. Kasih yang sejati bukan memenuhi kepuasan diri, tetapi membawa kebaikan bagi semua orang. Kasih yang sejati tidaklah egois,
Tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban tanpa menuntut balasan. Kasih yang demikian, kasih yang kita temukan di dalam diri Kristus. Saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami, menerima kasih itu dan membagikan kasih itu kepada orang lain? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.